Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihi al-mayamin. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi terhadap cucu beliau Al-Husain dengan membunuhnya dan membantai para pengikutnya serta menawan keluarganya dari para wanita dan anak-anaknya. Pada tahun 61 Hijriah di bulan Muharram, tepatnya pada hari Asyura, semua itu benar-benar telah menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana riwayat yang telah kami sampaikan pada episode yang lalu mengenai kabar yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cucunya Al-Husain yang kelak akan dibunuh oleh mereka. Al-Husain dibunuh dan para pengikutnya dibantai, keluarganya ditawan karena ia menolak berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, sedangkan Yazid berbuat zalim kepada Al-Husain dengan semua kejahatannya adalah demi kekuasaan. Mari kita simak riwayatnya tentang peristiwa pasca Asyura, bahwasanya keluarga Al-Husain, para wanita dan anak-anak beliau ditawan, digiring oleh mereka, dan mereka yang sangat kejam dan jahat itu patut mendapatkan kutukan, yaitu di dalam kitab Syadaratul Zahab karya Ibnu Imad Al-Hambali, jilid pertama, terbitan Darul Fikir, halaman 67. Ibnu Imad di dalam kitabnya ini menerangkan, walamma tamma qatluhu humila ra'suhu wa hurima baituhu. Setelah Al-Husain dibunuh, kemudian kepalanya dibawa dan keluarganya ditahan. Wa Zainul Abidin ma'ahum ila Dimashq kas-sabaya, dan Zainal Abidin putra Al-Husain yang masih hidup bersama mereka yang ditahan digiring ke Damaskus seperti para tawanan. Qatalallahu fa'ila dzalika. Semoga Allah memerangi pelaku demikian itu, yakni orang-orang yang telah membantai Al-Husain dan para pengikutnya serta menawan mereka. Wa akhzahu, dan menghinakannya. Wa man amara bihi aw radiyahu, dan orang-orang yang telah memerintahkan untuk membunuh Al-Husain dan ridho atau rela dengan perbuatan mereka itu. Di halaman berikutnya, fama naqala an qatalatil Husaini wal mutahamilina alaihi, dan semua yang dinukil tentang para pembunuh Al-Husain dan orang-orang yang telah menzaliminya, yadullu ala zindiqati wan hilalil imani min qulubihim, menunjukkan kezindikan mereka atau ketidakberagamaan mereka dan kosongnya iman di dalam hati mereka. Wa tahawunihim bimansabin nubuwati, dan tindakan mereka yang merendahkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Wa ma a'zamu dzalika, alangkah besarnya kejahatan mereka itu, kezaliman mereka itu. Fasubhana man hafidha syari'ata hina idzin, maha suci Allah yang menjaga syariat ketika itu. Wa syayyada arkanaha, dan menguatkan rukun-rukunnya syariat. Hatta qadat daulatuhum, hingga kekuasaan mereka berakhir dan musnah. Wa ala fi'lil umawiyyin wa umaraihim bi ahlil baiti, dan atas tindakan orang-orang Bani Umayyah dan para petinggi mereka terhadap ahlul bait Nabi. Humila qauluhu sallallahu alaihi wa alihi, terkandung dalam sabda Rasulullah, halaku ummati ala aidi aghlilatin min Quraisyin, kehancuran umatku di tangan pemuda dari Quraisy. Itulah kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang di masa itu terhadap Al-Husain dan keluarganya, yang menunjukkan diri mereka tidak ada keimanan dan telah merendahkan kenabian
Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Namun Allah Subhanahu wa taala tetaplah menjaga syariatnya dan menghancurkan kekuasaan mereka. Mari kita simak penjelasan lainnya di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, juz kelima, terbitan Darul Fikir, halaman 701. Ibnu Katsir dalam kitabnya ini menyampaikan, wa amma baqiyatu ahlihi wa nisaihi fa inna Umar bin Sa'din wakkala bihim man yahrusuhum. Adapun keluarga Al-Husain dan para wanita yang ditinggalkan, Umar bin Sa'ad menugaskan pasukannya untuk menjaga mereka, wayakla'uhum, dan mengawasi mereka, thumma arkabuhum ala rawahili fil hawadij. Kemudian mereka menaikkan tawanan itu di atas tandu. Falamma marru bimakanil ma'rakati, ketika mereka melewati medan pertempuran yang telah terjadi, yaitu pada hari Asyura, wara'awul Husaina wa ashabahu mutrahina hunalika, dan mereka melihat Al-Husain serta para sahabatnya tergeletak di sana, yaitu di padang pasir Karbala. Bakat hun nisa'u, para wanita menangisi Al-Husain. Wasarakhna, mereka menjerit. Wa nadabat Zainabun akhahal Husain wa ahlaha, dan Zainab meratapi saudaranya Al-Husain, abangnya dan keluarganya. Faqalat wahiyya tabiki, ia menangis seraya berseru, ya Muhammadah, ya Muhammadah, oh Muhammad datukku, salla alaikallahu wa malikus samai, Allah dan malaikat penghuni langit berselawat kepadamu. Hada Husainun bil arai, inilah Husain cucumu di Sahara yang lapang. Muzammalun bid dimai, bersimbah darah. Muqatta'ul a'dha'i, dan anggota-anggota badannya terpotong-potong. Ya Muhammadah, oh Muhammad, wa banatuka sabaya, dan putri-putrimu menjadi tawanan. Wa dzurriyyatuka muqattalatun, dan keturunanmu dibunuh. Tasfi alaihas sabah, angin telah membawa mereka pergi. Qala, dikatakan, fa'abkat wallahi kulla aduwin wa sadiqin. Sayyidah Zainab dengan rintihan dan ratapan tadi, demi Allah telah membuat lawan dan kawan menangis. Demikian derita dan duka yang dialami oleh keluarga Al-Husain yang digiring oleh pasukan Umar bin Sa'ad atas perintah Ibnu Ziyad. Kemudian mereka dibawa ke Damaskus ke hadapan Yazid bin Muawiyah. Satu poin yang ingin kami tekankan di sini, bahwasanya di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang dinukil oleh Ibnu Imad Al-Hambali mengenai kehancuran umat beliau ada di tangan pemuda dari Quraisy. Siapakah pemuda tersebut? Melihat konteksnya, pemuda tersebut tertuju pada Yazid bin Muawiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.